Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Askarim. Kita akan menguraikan lebih tuntas pada pertemuan kita kali ini adalah mengenai strategi pemberdayaan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Untuk lebih mendetailnya tidak pula kita lihat selalu semangat, selalu memberikan nuansa yang lebih baik ke depannya. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke, jumpa lagi. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat pagi ya. Telah diuraikan lebih awal bagaimana kita mengulas lebih mendetail lagi mengenai strategi pemberdayaan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Hal ini dapat kita misalnya uraikan lebih tuntas lagi, tentunya dengan hal-hal yang lebih menarik lagi untuk kita kaji ke depannya. Tapi tentunya sebelum kita membedah mengenai hal tersebut, ada entitas yang ingin kita buru dalam hal ini. Ada hal dan tujuan yang ingin kita dapatkan. Tujuan yang ingin kita dapatkan pada pembelajaran kita kali ini adalah dapat menunjukkan secara positif berbagai pengamatan dan diskusi tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Tentunya diskusi ini dapat kita misalnya lebih mendetail lagi di saat kita interaktif ke depannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih mendetail lagi mengenai bagaimana strateginya, hal yang perlu kita lihat dulu, kita flashback ke belakang adalah bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kita sudah lihat bagaimana ketimpangan sosial. Tidak ada misalnya pola keseimbangan antara sumber daya yang ada. Baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Hal untuk mengupayakan mengenai ketimpangan sosial, kalau kita flashback ke belakang adalah bagaimana peningkatan kualitas penduduk. Apa yang ingin dilihat dalam peningkatan kualitas penduduk? Tentunya pola yang paling pertama itu adalah pendidikannya. Pendidikan yang baik, pendidikan yang produktif akan melahirkan suatu bangsa dan negara yang lebih bagus ke depannya. Kesehatan yang baik akan melahirkan tubuh dan yang lebih baik lagi ke depannya. Peningkatan kualitas penduduk tersebut harus berdasarkan esensi-esensi yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua adalah bagaimana mobilitas geografis. Mobilitas geografis bagaimana pola perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Tentunya perpindahan ini akan melihat berdasarkan nuansa-nuansa yang dilihatnya. Apa nuansa-nuansa yang ingin dicapai dalam mobilitas geografi adalah tingkat survive dan pendapatan. Kalau kita berbicara pendapatan yang lebih baik untuk meningkatkan harkat dan martabat, tentunya akan lebih kepada nuansa-nuansa untuk menciptakan peluang kerja. Tapi Bapak tidak akan menguraikan lebih jauh lagi mengenai upaya mengatasi ketimpangan karena sudah ada pembahasan sebelumnya. Tapi kita akan mengkaji pada pertemuan kita kali ini adalah bagaimana strategi yang lebih produktif. Supaya apa? Strategi tersebut dapat memberikan ruang-ruang produktif kepada masyarakat kita, kepada komunitas kita.
Sebelum melihat bagaimana nuansa produktivitas tersebut, kita harus menyamakan dulu perspektif kita mengenai pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat itu harus dilihat berdasarkan perspektif yang ada. Perspektif pertama adalah perspektif pluralis. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai makhluk individu, kita juga adalah makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk sosial, kita harus ada nuansa-nuansa tolong-menolong antara masyarakat. Harus ada kerja yang lebih kolektif dalam satu masyarakat. Dengan kerja kolektif, tentunya akan memberikan nuansa bagaimana produktivitas dalam satu masyarakat. Produktivitas akan memecahkan ketimpangan itu sendiri. Akan memberikan ruang kepada ketimpangan itu sendiri. Sehingga ketimpangan itu terjadi dalam satu masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana perspektif elitis. Apa yang dimaksud dalam perspektif elitis? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana power dan kontrol yang kuat dari para elit tersebut harus berkolaborasi dengan baik. Antara si miskin dan si kaya harus berkolaborasi dengan baik. Antara penguasa dan masyarakat harus berkolaborasi dengan baik. Sehingga apa? Ketimpangan tersebut tidak terjadi dalam pemerintah kita. Ketimpangan tersebut tidak terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat kita. Perspektif elit dilihat berdasarkan power dan kontrol yang kuat daripada elit. Kadang dalam realitasnya banyak konfrontasi yang terjadi antara misalnya pemerintah dan masyarakat. Karena apa? Karena kurang terdistribusinya tendensi keadilan-keadilan dalam suatu masyarakat. Tidak ada misalnya hal yang lebih menguatkan lagi. Kiblat-kiblat yang harusnya berpatokan dalam suatu pemerintahan tidak dilakukan dengan baik. Dalam perspektif elitis ini harus ada pola kerjasama yang baik antara golongan yang satu dengan golongan yang baik. Antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Sedangkan yang ketiga adalah perspektif strukturalis. Bagaimana perspektif strukturalis melihat bahwa tidak bisa dipungkiri antara satu sama lain itu saling berhubungan satu sama lain. Pemerintah dan masyarakat berhubungan. Komunitas yang satu dengan komunitas lain yang berhubungan. Ada pola perjuangan, ada agenda yang secara kolektif yang harus kita tuntaskan. Sehingga apa? Kemiskinan bukan hanya bagian dari satu golongan masyarakat, tapi kemiskinan adalah milik kolektivitas. Dan harus kita uraikan secara baik. Dan harus kita cari solutif yang baik. Supaya apa? Supaya masyarakat kita lebih berkembang ke depannya. Menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perspektif yang lainnya, poststrukturalis melihat bahwa pemerintah itu bukan hanya menyediakan kebijakan, tapi harus menyediakan ruang-ruang edukatif. Kebijakan tanpa ada sosialisasi yang baik, kebijakan tanpa ada nilai edukatif, pemahaman yang baik dalam suatu masyarakat, itu akan timpang terjadi. Dalam perspektif poststrukturalis melihat bahwa titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan dalam suatu masyarakat. Kalau ada misalnya pendidikan yang baik dan benar dalam satu masyarakat, maka masyarakat akan berkembang lebih baik ke depannya. Sejauh ini anak hebatku dan smart sudah bisa menangkapnya. Jadi apa itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Artinya bahwa ada suatu strategi, ada suatu cara, ada suatu pola. Sehingga apa? Supaya tidak terjadi kemiskinan dan keterbelakangan dalam satu masyarakat. Karena kemiskinan dan keterbelakangan itu bukan hanya karena persoalan ekonomi. Bukankah ketimpangan sosial itu terjadi bukan hanya karena aspek ekonominya. Tetapi distribusi sosial dan budayanya juga memiliki andil untuk terjadinya suatu ketimpangan sosial. Jadi pemberdayaan kemiskinan ini akan memberikan suatu nuansa apa? Akan memberikan warna-warna untuk peningkatan harkat dan martabat. Akan meningkatkan harta dan martabat bagi golongan miskin dan keterbelakangan. Untuk lebih mendetail lagi, tentunya kita akan membedah lagi mengenai apa langkah strategi, apa cara yang harus supaya apa? Supaya pemberdayaan masyarakat itu terjadi dengan baik.
supaya endingnya tidak terjadi ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Kalau kita membedah hal tersebut, harus kita menilik berdasarkan sektor-sektor yang real yang terjadi dalam suatu masyarakat. Apa sektor-sektor yang real tersebut? Berdasarkan aspek-aspek dan bidang-bidang yang harus kita bedah, sehingga kebijakan tersebut tidak timpang satu dengan yang lainnya. Kita mulai membedahnya dari bidang ekonomi. Anak-anak hebatku dan smartku, dalam bidang ekonomi banyak terjadi ketidaksurvivalian, ketidakbertahanan dalam suatu masyarakat, sektor-sektor UMKM, usaha mikro, karena persoalan yang pertama adalah persoalan mereka tidak khatam atas potensi daerahnya. Hanya berdasarkan tendensi yang lagi ngetren, tapi tidak berdasarkan potensi daerahnya. Pemberdayaan UMKM, usaha mikro kecil menengah itu harus berdasarkan potensi daerahnya. Supaya apa? Supaya kemajuan daerahnya dapat berimbas kepada masyarakat. Misalnya kita ambil contoh, bagaimana UMKM mikro ini menengah mampu berkembang dengan baik, dengan usaha sektoral perorangan mampu berkembang dengan baik. Misalnya kita ambil contoh, sederhananya kalau masyarakat Pekalongan, kalau di Jawa itu ada Pekalongan yang lebih terkenal dengan batiknya, atau Solo yang lebih terkenal dengan batiknya, mereka harus berdasarkan potensi daerahnya. Atau yang di Bone, misalnya songkok Bone ngetren dan sudah digunakan di semua, bahkan ke dunia sudah menggunakan. Harus berdasarkan potensi daerahnya, sehingga ikonik daerah itu juga akan terbawa dengan baik. Dalam sektor misalnya dilihat dalam bidang ekonomi, BUMDes. Apa bedanya UMKM dengan BUMDes? Kalau UMKM itu lebih bersifat sektoral perorangan, sedangkan BUMDes itu adalah milik kolektif. Jadi BUMDes itu bukan milik kepala desa, tapi BUMDes itu adalah milik masyarakat sekitarnya. Modal usaha dari BUMDes itu adalah modal usaha dari masyarakatnya. Jadi miliknya kolektif. Tidak bisa juga misalnya kita pungkiri bahwa BUMDes ini kalau hanya bersifat sektoral, tidak membawa misalnya efek lebih banyak kepada daerahnya. Maka harus dikaji lebih ulang lagi. Kira-kira misalnya sektor apa yang lebih real, yang memiliki potensi daerah. Sehingga apa? Nilai keuntungan, benefit dari adanya BUMDes tersebut akan memberikan kemakmuran bagi daerahnya. Jadi bidang ekonomi ini harus dipertegas dengan berdasarkan tendensi potensi daerah. Supaya apa? Supaya tidak timpang. Sumber daya alamnya ada dan sumber daya manusianya pula ada di situ. Oke, yang kedua, setelah kita menilik dalam bidang ekonomi, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa sektor pertanian dan perkebunan itu adalah sektor yang menunjang untuk kehidupan pula. Banyak dari kita selain misalnya bermata pencaharian sebagai petani, karena negara kita ini bukan hanya sebagai negara agraris, maritim, tapi dia juga adalah negara agraris. Kurang lebih sebagai negara agraris harus melihat berdasarkan potensi-potensi daerah. Apa budidaya-budidaya daerah? Apa budidaya-budidaya yang bisa dikemas sehingga membawa dampak benefit, keuntungan bagi daerahnya? Tentunya hal tersebut harus diperkuat dengan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan yang baik, yang berjenjang, akan menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai jual yang lebih dari hasil pertanian. Harus lebih diutamakan lagi dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang baik, nilai-nilai yang masih bersifat konvensional akan dikonversi menjadi hal yang lebih modern. Sehingga apa? Sehingga memiliki nilai keuntungan yang besar bagi petani itu sendiri. Setelah kemasan yang bagus, tentunya sekarang banyak varian-varian, banyak pilihan-pilihan yang kita gunakan. Banyak pilihan-pilihan dalam hal seperti apa? Pemasaran. Di zaman sekarang, teknologi itu sudah berkembang lebih jauh. Bukan hanya bersifat offline, tetapi mampu dikemas dalam bersifat online. Sehingga hasil yang dilihat juga akan lebih menarik dan akan lebih menyentuh kepada bukan hanya sektoral masyarakat sekitar, tapi di luar daripada masyarakatnya. Misalnya yang ada sekarang itu adalah pasar online Semarang, pasar online Bone, pasar online Bantaeng. Masing-masing kemasan yang dibuat tersebut mampu diterjemahkan dengan baik, dikemas dengan baik, dipasarkan dengan baik, yakin dan percaya. Kesejahteraan itu bukan hanya milik yang memiliki kapasitas modal yang besar, tapi milik masyarakat juga akan mampu
mendapatkan keuntungan yang baik. Karena ada pemasarannya. Jadi pemerhatian strategi-strategi seperti ini harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana pelatihan dan pembinaan. Bukan hanya membuat suatu pelatihan, tapi mengawal dan memasarkannya sehingga apa? Dalam bidang ekonomi dan perkebunan kita mampu dikemas dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik pula. Yang ketiga, seperti saya uraikan dari awal, bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita sudah tertuliskan dengan jelas bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Anak-anak hebatku dan smartku, bidang pendidikan sangat menilik, sangat melihat sisi-sisi bagaimana kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang merata, maka akan melahirkan anak-anak hebatku yang smart dan hebat. Anak-anak yang memiliki potensi, siswa-siswa yang memiliki potensi yang lebih baik untuk bersaing secara global. Tapi hal tersebut tidak bisa kita lakukan tanpa ada penunjang yang lebih mendasar. Salah satu penunjangnya adalah sarana prasarana pendidikan. Coba bayangkan, masih banyak di pelosok-pelosok itu yang tidak memiliki ruang untuk belajar. Saya yakin dan percaya anak-anak hebatku bersyukurlah kita yang memiliki ruang, tempat, dan nyaman untuk belajar. Harusnya lebih giat lagi dibandingkan mereka misalnya yang tidak memiliki ruang, tetapi memiliki semangat survive untuk belajar lebih bagus. Selain sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pengajar yang memadai. Dengan adanya pengajar yang memadai, kontribusi untuk bidang pendidikan. Salah satu strategi supaya misalnya ketimpangan sosial itu terjadi akan mampu dieliminir dengan baik. Tenaga pengajar yang memadai akan mampu memberikan suatu ruang-ruang hal yang lebih kepada misalnya masyarakatnya. Hal tersebut sudah dijawab oleh pemerintah. Bagaimana mengajar kampus mengajar. Bagaimana yang fresh graduate itu yang pergi kampung-kampung untuk mengajar. Pergi daerah terluar, di pedalaman untuk mengajar. Ayo, yang masih fresh graduate, semangat terus untuk mengajar. Buktikan bahwa anak-anak hebatku semua adalah anak-anak yang memiliki kontribusi yang lebih nyata ke depannya. Tenaga pengajar yang memadai tentunya akan mengisi ruang-ruang kosong dalam bidang pendidikan. Akan mengisi ruang-ruang yang lebih lagi potensial untuk ke depannya. Pemerintah sudah menyediakan hal tersebut. Tetapi masalah yang lebih fundamental adalah kemampuan mentalitas kita untuk mengajar. Kemampuan mentalitas kita untuk lebih menggiatkan lagi. Jangan hanya misalnya di saat misalnya kampus mengajar turun ke daerah-daerah. Tetapi bagi putra daerah, ayo back to kampung. Kembali bangkitkan dan giatkan kampungnya. Jangan hanya memberikan kontribusi real di daerah orang, tetapi tidak memberikan makna di daerahnya sendiri. Jadi bidang pendidikan ini harus lebih difokuskan kepada sarana dan prasarana, dan sarana penunjang juga tidak bisa kita pungkiri adalah tenaga pengajar yang memadai. Seperti gambar yang di atas, bagaimana kampus merdeka mengajar daerah. Bagaimana spirit perjuangan guru untuk tetap memberikan edukasi, mengajar siswanya. Walaupun di pedalaman-pedalaman dan tidak menyediakan sarana. Jadi hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Pendidikan yang baik harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, harus ditunjang dengan guru yang memiliki orientasi produktif ke depannya. Sehingga apa? Sehingga coveran daripada transformasi pengetahuan itu mampu diterjemahkan dengan baik dan benar. Dan endingnya akan melahirkan anak-anak yang baik dan benar ke depannya. Anak-anak kita yang lebih memiliki kemampuan, semangat, motivasi belajar yang lebih baik. Selain dalam bidang misalnya pendidikan, bidang yang lain juga yang harus menunjang adalah bidang sosial dan budaya. Ingat, negara kita mampu dikenal, salah satu misalnya ikoniknya adalah dalam bidang budaya. Coba bayangkan, banyak di luar negeri itu orang mengenal Indonesia dari segi entitas budayanya. Dengan menggiatkan seperti apa?
dengan menggiatkan hal-hal yang bersifat potensial untuk budayanya. Salah satunya adalah penyelenggaraan sanggar tari. Sanggar tari dibuka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Supaya apa? Supaya menarik dan memberikan suatu ikonik bagi daerahnya dan budayanya. Yang kedua adalah workshop pengawasan dana sosial masyarakat. Ingat, banyak bantuan-bantuan yang salah subsidinya, yang salah terjemahannya dalam suatu masyarakat. Tentunya, salah terjemahannya tersebut, nilai solusinya adalah memberikan workshop penguatan. Selain penguatan dan pengawasan. Pengawasan seperti apa? Misalnya sambil contoh sederhananya. Perangkat desa itu harus betul-betul dikuatkan pengetahuannya. Bayangkan miliaran anggaran untuk desa. Tanpa melahirkan suatu program nyata yang real dalam suatu masyarakat. Tanpa melahirkan suatu hal yang lebih membangunkan lagi suatu masyarakat. Tentunya hal tersebut dijawab dengan mengadakan suatu workshop. Suatu misalnya pengembangan dalam suatu masyarakat. Bukan hanya pengembangan tapi pengawalan. Jadi masyarakat itu harus lebih cerdas mengawal. Supaya apa? Supaya program ini mampu terdistribusi dengan baik. Mampu mengena dengan baik. Sehingga ketimpangan sosial itu tidak terjadi dalam ruang lingkup kehidupan kita. Yang berikutnya adalah bidang politik. Nah, ini hal yang sekarang sudah mendekati. Bahkan banyak sudah terjadi daerah-daerah misalnya untuk pemilihan kepala desa. Pengenalan cara mengikuti pilkada dan pilpres. Komisi pengawas umum harus lebih giat lagi untuk melakukan suatu workshop atau seminar kepada masyarakat. Kepada anak-anakku misalnya pemilih pemula. Ingat, harus lebih berdasarkan tendensi track recordnya seseorang. Rekam jejaknya. Jangan memilih hanya berdasarkan berapa budget yang dimiliki. Jangan memilih hanya berdasarkan berapa misalnya uang yang mereka miliki. Tapi pilihlah pilihan berdasarkan hati nuraninya. Pertanyaannya muncul, bagaimana misalnya mengklasifikasikan hal tersebut? Lihat karyanya katanya. Lihat karyanya. Lihat rekam jejaknya. Apakah dia baik atau tidak? Sehingga apa? Sehingga melahirkan suatu pemimpin yang adil dan arif serta bijaksana dalam kedepannya. Sehingga ketimpangan sosial itu mampu dihilangkan dalam suatu ruang masyarakatnya. Yang kedua adalah pemahaman ideologi Pancasila kepada kaum milenial. Bungkusan-bungkusan kemasan-kemasan yang baik dalam hal mentransformasi misalnya nilai-nilai Pancasila itu harus dikemas dengan baik. Jangan monoton. Supaya apa? Ideologi ini mampu diajarkan lebih baik dengan materi yang lebih mudah dipahami kaum milenial. Konten-konten yang lebih ngetren. Konten-konten yang lebih menyentuh kepada kaum-kaum milenial. Misalnya TikTok, FB. Di TikTok berikan ruang-ruang pencerahan itu supaya apa? Supaya mengena kepada kaum-kaum milenial. Kepada kaum-kaum yang rata-rata pemilih pemula. Kaum-kaum yang nanti akan menjadi generasi next pemimpin yang hebat ke depannya. Supaya melahirkan bangsa dan negara yang kuat bermartabat ke depannya. Hal tersebut perlu dipahami. Perlu dilihat berdasarkan aspek-aspek bidang politik tersebut. Supaya apa? Supaya memberikan suatu hal yang lebih bukan hanya orientasi marketing yang dilihat, tapi orientasi produktif yang dihasilkan. Bidang politik ini pula misalnya bisa kita lihat dengan adanya misalnya pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan, penguatan-penguatan nilai Pancasila. Kalau di sekolah sudah ada, misalnya kayak penguatan-penguatan misalnya nilai-nilai Pancasila. Terjemahan dari pola kerjasama, saya kira ini sudah bukan hanya tersirat, tapi sudah termaktub, sudah tertulis bagaimana kemasan dari misalnya Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini mampu diterjemahkan dengan adanya nuansa-nuansa demokrasi, kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong. Hal yang lebih, jadi apa yang misalnya bisa kita lihat berdasarkan hal tersebut? Hal tersebut bisa kita lihat berdasarkan nuansa-nuansanya. Ada hal-hal yang lebih diutamakan dalam hal ini. Utamakan dalam hal ini kalau kita misalnya konklusi kita simpulkan adalah strategi pemberdayaan
untuk mengatasi ketimpangan sosial harus berdasarkan aspek-aspek bidang-bidang yang harus betul-betul bukan hanya dirancang, dikemas dengan baik, tapi mampu dikawal dengan baik, sehingga apa? Kawalan yang baik dan benar akan melahirkan suatu kebijakan yang baik dan benar ke depannya. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Berikutnya adalah bidang pertanian. Apa di bidang ekonomi? Berikanlah ekonomi yang memiliki nuansa-nuansa potensial yang tidak berseberangan dengan kearifan-kearifan lokal dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah bidang pertanian. Sebagai negara agraris, pemasaran yang baik, hasil yang baik akan memberikan nuansa-nuansa yang baik dalam suatu masyarakat. Akan mengangkat harkat dan martabat petani-petani kita. Jangan hanya sektor penguasa saja memiliki kapasitas untuk misalnya memiliki andil yang baik seperti apa. Tapi berilah ruang kepada kaum petani kita, kaum perkebunan kita, orang-orang memiliki perkebunan. Kemaslah, edukasilah dengan baik, sehingga mereka dapat mendapat keuntungan yang sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam bidang kesehatan, ingat, sarana dan prasarana yang baik akan menunjang nuansa-nuansa kesehatan. Bukan hanya misalnya sarana dan prasarana, tetapi nilai edukatif kesehatan itu sendiri. Karena banyak patron-patron dalam satu masyarakat kita yang lebih melihat, yang lebih percaya kepada misalnya dukun dibandingkan percaya kepada dokter. Karena apa? Karena kurangnya nilai-nilai edukasi yang produktif dalam satu masyarakat. Yang keempat adalah bidang pendidikan. Ingat, pendidikan yang baik dan benar harus seimbang antara sarana dan prasarana. Seimbang sarana dan prasarana dan guru yang memadai dan tenaga pengajar yang memadai, sehingga hal tersebut mampu melahirkan suatu putra bangsa yang hebat dan smart ke depannya. Bidang sosial dan budaya hampir sama. Bangsa Indonesia dikenal dengan budayanya, dikemas dengan nuansa-nuansa bagaimana mengangkat budayanya. Maka lestarikan hal tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal angkat. Sehingga apa? Supaya negara lain mampu mengetahui bahwa ternyata bangsa kita adalah bangsa hebat. Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, dengan mengangkat misalnya membuat sanggar-sanggar seni masing-masing daerah, itu tersebut mampu melestarikan nilai-nilai kebudayaan kita. Dalam nilai politik, konten yang menarik dan hasil yang lebih maksimal akan memberikan suatu pemahaman yang lebih baik ke depannya. Lihatlah trending-trending dalam satu masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menyentuh. Bagi kaum milenial, sentuhan-sentuhan yang lebih produktif mungkin, misalnya dengan memberikan suatu asupan-asupan kebijakan melalui media sosial. Dengan misalnya memberikan suatu konten-konten kreatif, tetapi nilai edukatifnya dapat. Oke, sejauh ini anak-anak hebatku dan smartku. Oke, jadi yang saya ingin misalnya melihat bahwa masing-masing nilai andil untuk pemberdayaan strategi itu tersebut harus berdasarkan misalnya potensi-potensi yang dilihat berdasarkan daerahnya. Tidak bisa kita pungkiri pula bahwa potensi-potensi yang berdasarkan daerahnya itu harus berdasarkan sumber dayanya. Jadi sumber daya yang baik dan benar. Apa itu sumber daya yang baik dan benar? Ingat, sumber daya yang baik dan benar itu adalah bagaimana sumber daya manusianya, sumber daya alam, sumber daya manusianya harus terdistribusi dengan baik. Kemasan yang menarik dan pemaparan yang menarik akan memberikan ruang-ruang dalam kehidupan kita. Ingat, sumber daya yang misalnya yang tersedia, bayangkan Indonesia ini adalah memiliki potensi yang lebih bagus lagi, yang hebat sekali. Sumber daya alamnya melimpah. Kita akan menguraikan seperti apa misalnya hal-hal. Mungkin ada yang kelupaan barangkali misalnya untuk melihat. Kalau ada yang misalnya memberikan suatu argumen penguatan silakan. Tapi yang paling penting adalah mengenai sumber dayanya. Saya hampir lupa bahwa ingat, sumber daya alam itu bukan hanya berdasarkan apa cakupan yang terjadi di alam, tetapi bagaimana ketimpangan itu bukan hanya dilihat berdasarkan satu skop saja. Misalnya kita lihat sumber daya alam dengan sumber daya manusianya harus balance satu sama lain. Sumber daya alam menyediakan dan sumber daya manusianya mengemas lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya menghasilkan suatu hal yang lebih baik ke depannya. Oke, sejauh ini saya akan memaparkan sedikit mengenai contoh soal yang bisa anak-anakku perhatikan. Kira-kira kalau soalnya seperti ini.
anak-anak hebatku? Proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh data, kekuatan, kemampuan atau proses pemberian kekuatan, kemampuan pada pihak yang kurang atau belum berdaya disebut apa? Ini kalau kita misalnya mengikuti apa yang saya uraikan dari awal, tentunya misalnya kita bisa menangkap dengan lebih baik. Sebelum kita misalnya menerjemahkan soal, menjawab soal, perlu kita melihat keywordnya dulu. Apa kata kunci yang bisa kita lihat? Proses menuju berdaya. Apa itu berdaya? Berdaya itu adalah memiliki kuasa. Proses untuk memperoleh data. Proses untuk memiliki kemampuan. Proses memberikan kekuatan. Pada pihak yang kurang atau belum berdaya disebut apa? Kira-kira anak hebatku sejauh ini dari hasil tersebut disebut apa kira-kira? Yang benar adalah sebut pemberdayaan. Pemberdayaan. Seperti yang dikatakan di awal. Kalau kita ikuti dari awal, kita mungkin mudah sekali mengidentifikasi kalau ada soal-soal seperti ini. Mudah sekali melihat bagaimana aspek-aspek itu harus dilihat. Aspek-aspek yang misalnya bisa dilihat tersebut, kalau kita misalnya menilik dari awal adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat. Artinya pemberdayaan itu adalah memiliki kuasa, memiliki daya, memiliki kemampuan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat. Kalau ingin meningkatkan harkat dan martabat, tentunya harus memiliki legitimasi kuasa. Supaya kuasa ini mampu diterjemahkan dengan baik. Ingat, dengan kerja keras yang baik, dengan kerja keras yang maksimal, dengan semangat dan spirit untuk terus belajar, maka harkat dan martabat kita akan naik. Sama halnya dalam ruang komunitas dan masyarakat kita. Dengan adanya pemberdayaan strategi yang misalnya berlihat berdasarkan bukan hanya sektoral ekonomi, bukan hanya sektor ekonomi, tetapi harus dilihat berdasarkan sektor sosial dan budayanya. Supaya apa? Jangan sampai kebijakan tersebut melenceng kepada nilai sosial dan budayanya. Banyak terjadi dalam ruang lingkup kehidupan kita yang melenceng. Kebijakan yang diterjemahkan oleh misalnya pemerintah kurang mengena dalam suatu masyarakat. Karena persoalannya apa? Karena persoalan kurang melihat nuansa-nuansa sosial dan budayanya. Jadi sebelum memberikan suatu kebijakan yang baik, sebelum melahirkan suatu keputusan yang baik, perlu adanya misalnya pengamatan dan penguatan dalam satu masyarakat. Coba bayangkan kalau kita ke Kajang. Banyak sekali di sekitar misalnya area Kajang itu yang rata-rata posyandunya terbengkalai. Karena persoalannya apa? Karena persoalannya hal itu kurang diterjemahkan dengan baik. Kurang dilihat berdasarkan aspek seperti apa. Oke, hal yang tersebut yang saya ingin katakan bahwa dalam ruang-ruang sektor pemberdayaan masyarakat, upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu mengalami kemiskinan. Bagaimana menyingkirkan kemiskinan itu? Bagaimana keterbelakangan itu mampu diberdayakan dengan baik dan benar? Ingat, miskin itu bukan hanya terjemahan secara ekonomi, tapi miskin juga banyak terjemahannya yang perlu ditilik berdasarkan sosial dan budaya. Banyak orang misalnya yang tidak misalnya mempertahankan kemiskinannya karena persoalan apa? Cara penyampaiannya. Misalnya banyak yang di desa-desa sudah miskin, ditempel lagi bahwa masyarakat miskin. Ingat, budaya Sulawesi Selatan itu adalah mengenal budaya malu. Kadang banyak misalnya yang miskin secara misalnya, tapi lebih mengenal lagi bagaimana nilai-nilai edukatifnya. Jadi tendensi-tendensi seperti itu harus diperhatikan. Scoping-scoping seperti itu harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang tadi. Pemerintah bukan hanya mengeksekusi secara material, tetapi harus berdasarkan tendensi-tendensi, harus berdasarkan nuansa-nuansa sosial dan budayanya. Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan. Bagaimana pola peningkatannya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam manusianya,
dan pemanfaatan sumber daya alam yang tercover. Ingat, bangsa kita ini adalah bangsa yang menyediakan beragam sumber daya alam. Tinggal kita mengemasnya dengan baik. Coba kita misalnya lihat negara-negara yang maju. Negara-negara maju tidak sehebat, tidak sebagus Indonesia. Indonesia luar biasa. Kaya akan semuanya. Banyak petani-petani kita yang luar biasa. Mereka memiliki kontribusi yang hebat. Tapi karena misalnya persoalannya, pola pengemasannya yang tidak seperti apa, sehingga apa? Pemasarannya juga misalnya kurang lebih menarik. Negara maju hasilnya sedikit tapi pemasaran yang luar biasa. Harus balance antara satu sama lain. Sehingga apa? Pelatihan-pelatihan yang cukup, pemasaran-pemasaran yang cukup. Dengan pemasaran online sekarang ini. Ingat, sekarang ini adalah dunia kita sudah modern. Pengetahuan-pengetahuan kita juga harus terdistribusi dengan baik. Supaya apa? Supaya melahirkan pemasaran-pemasaran yang lebih menjanjikan hasil yang baik. Kemasan yang baik akan memberikan nilai-nilai tersendiri. Jadi harus diterjemahkan dengan baik hal tersebut. Oke, sejauh ini tidak ada pertanyaan? Sebagai hal yang lebih fundamental dalam kehidupan kita, saya ingin katakan lebih mendetail lagi bahwa apa yang baik belum tentu terbaik. Tapi yang terbaik sudah tentu baik. Dalam ruang kehidupan kita ini banyak sekali ruang-ruang yang harus kita manfaatkan. Sebagai kaum milenial, sebagai generasi milenial, buatlah pilihan-pilihan yang terbaik, bukan hanya baik. Sebagai masyarakat yang lebih menjunjung nilai-nilai kearifan lokalnya, buatlah pilihan yang terbaik, bukan hanya baik. Karena pilihan yang terbaik akan melahirkan hasil yang terbaik, hasil yang baik. Sebagai guru, berikanlah ruang-ruang hal yang lebih baik, yang terbaik. Berikanlah ruang-ruang yang bukan hanya menuntun kita untuk seperti apa, tetapi buatlah pilihan-pilihan itu kepada anak didik kita. Generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang memiliki kemampuan untuk memilih. Kemampuan memilih untuk seperti apa? Kemampuan memilih yang terbaik. Karena ruang-ruang kehidupan kita tidak bisa kita misalnya pungkiri pula. Banyak varian-varian yang memiliki nuansa untuk dijadikan sebagai patron untuk keilmuan tersebut. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku, buatlah hal-hal yang lebih menarik dalam hidup kita. Jangan malu untuk menjadi seorang petani, tapi petani yang terbaik. Jangan malu, gengsi untuk mengatakan dirinya adalah seperti apa. Jangan malu dan gengsi untuk tetap berprestasi dalam kehidupannya. Karena ingat, mimpi yang terbaik itu akan terjemahkan dengan baik apabila kita mengeksekusinya dengan baik. Ruang-ruang ini yang harus kita perhatikan. Baik saja tak cukup, tapi naikkan tingkatannya menjadi terbaik. Sebab yang baik belum tentu terbaik dalam kehidupan kita. Oke? Anak-anak hebatku dan smartku, sebagai titik closingnya, saya Askarim dan kru mengucapkan semangat terus untuk belajar. Jangan lupa berprestasi. Sebab ruang kehidupan ini menyediakan pilihan-pilihan yang lebih baik ke depannya. Pilihan-pilihan yang lebih baik dimulai dengan kemampuan kita untuk melahirkan karya yang terbaik. Buatlah hal itu menarik di desa kita. Mulai darilah perubahan kecil. Sebab perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Kemampuan untuk memberikan hal yang lebih positif adalah kemampuan kita untuk menerjemahkan hal tersebut. Tetap positif, hindari tawuran, hindari hal-hal yang lebih memberikan nuansa-nuansa negatif ke depannya. Karena hidup ini adalah pilihan dan pertanggungjawabkan pilihan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.